Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmanda Lola, Prodi Ekonomi Syariah kelas C dengan NIM 2023-05-01-01-071. Baik, kali ini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Kewirausahaan 2, dosen pengampu Bapak Muhammad Tonasa MAK. Baik, kali ini saya akan membawakan bab 4 yang berjudul Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi. Baik, langsung saja, apa sih itu kreativitas dan inovasi? Kreativitas dan inovasi menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan oleh setiap wirausaha. Hal tersebut berkaitan dengan banyak aspek usaha, dimulai dari proses penciptaan ide, usaha, hingga proses kontrol dan evaluasi usaha yang telah dijalankan. Saja konsep dasar kreativitas. Menurut Theodore Levitt dalam Zimmerer 2005, kreativitas adalah memikirkan hal-hal baru berkaitan dengan inovasi, yaitu melaksanakan hal-hal baru. Selaras dengan pengertian di atas, kreativitas dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta. Hal tersebut mengacu pada sebagian suatu pihak, dapat individu maupun tim, dapat membuat suatu hal dengan adanya kreasi, yaitu ciptaan buah pikiran sebagai hasil dan khayal. Lebih lanjut lagi, dalam Sunarto 2018, Campbell 2017 menerangkan bahwa kreativitas didasarkan oleh adanya kelenturan, kelancaran, kecakapan, dan kepandaian. Secara singkat, kreativitas merupakan kemampuan pikir dalam menciptakan hal baru. Dalam berwirausaha, kreativitas individu dan tim berperan sepanjang proses usaha. Banyak hal memerlukan kreativitas, seperti gagasan ide produk, mengenali peluang, pematangan konsep usaha, berkembang untuk ekspansi usaha, hingga dalam proses evaluasi dan penyelesaian masalah. Kreativitas merupakan suatu hal yang dapat diciptakan dan dilatih untuk dikembangkan. Dengan demikian, kreativitas seorang wirausaha akan terus terasah seiring waktu berjalan, sesuai dengan jam terbang yang dilalui. Herbert G. Hicks 1972 menyatakan sejumlah pola yang dinilai sebagai proses kreatif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada logika, kedua menghubungkan ide, pemecah masalah, dan terakhir kaitan bebas. Dalam cakupan proses kreatif, Edward de Bono 1970 dalam Rev 2 menjabarkan ke dalam 4 tahapan berikut. Yang pertama, latar belakang, inkubasi, pelahiran ide, evaluasi, dan implementasi. Selanjutnya, bagian B, menumbuhkan kreativitas dalam berwirausaha. Sebagaimana salah satu kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif usaha, kreativitas harus ditumbuhkan dalam setiap individu maupun tim usaha. Dalam hal ini, beberapa orang terlihat sudah memiliki bakat sebagai individu yang kreatif, namun menciptakan kreativitas bukanlah hal yang tidak mungkin. Pola pikir ini dapat diciptakan dan dilatih. Proses tersebut akan melibatkan pemanfaatan otak bagian kanan. Seseorang dapat mencoba dan melatih diri dengan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, observasi manusia dan peristiwa, terutama hal yang sekitarnya jarang diperhatikan dan terlewat. Yang kedua, melatih kelenturan dan fleksibilitas dalam berpikir, menggagas ide, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mencoba beranggapan banyak tidak ada hambatan yang berarti dan tidak terhalang oleh adanya kebiasaan atau opini tertentu dalam berpikir kreatif. Yang keempat, melibatkan atau memperdayakan perasaan dan insting dengan skop tertentu dalam hal yang positif. Yang kelima, melatih pembuatan ide yang disertai banyak alternatif ide untuk menyelesaikan masalah dari banyak aspek dan perspektif. Selanjutnya, bagian C, mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Kreativitas yang sudah tercipta perlu diasah secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya berlatih menggunakan studi kasus, menyalurkan
kreativitas melalui kegiatan yang diminati maupun yang berkaitan dengan usaha. Rutin menuangkan kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam pemecahan masalah. Melatih diri dalam meningkatkan kreativitas perlu dilakukan secara individu maupun berkelompok. Menurut Zimmerer 2009, kreativitas dapat ditingkatkan dengan beberapa hal yang akan dirangkum menjadi beberapa poin berikut. Yang pertama itu memberi kesepakatan. Melatih diri dalam meningkatkan kreativitas perlu dilakukan secara individu maupun berkelompok. Menurut Zimmerer 2009, kreativitas dapat ditingkatkan dengan beberapa hal yang akan dirangkum menjadi beberapa poin berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang kreatif tanpa perlu khawatir terhadap opini orang lain. Yang kedua itu stimulasi otak dengan banyak hal baru. Yang ketiga, observasi berbagai hal. Selanjutnya, menciptakan ide kreatif ketika melakukan atau berhadapan dengan kesalahan. Yang kelima itu merekam atau mencatat pikiran dan ide. Yang keenam, mendengarkan orang lain. Yang ketujuh, mengobrol dengan anak kecil. Yang ke-8, banyak membaca. Yang ke-9 dan terakhir, meluangkan waktu untuk relaksasi. Selanjutnya yaitu implementasi berpikir kreatif. Setelah mempelajari bagaimana menciptakan dan mengembangkan kreativitas, kemampuan seseorang dalam berbagai aspek dapat meningkat. Guilford mengklarifikasikan secara lebih lanjut kemampuan yang dapat diperoleh dengan berpikir kreatif, yakni kelancaran dalam menggagas sesuatu, tingginya fleksibilitas, dan mencari pemecahan masalah, menciptakan gagasan yang orisinil dan tidak biasa, menguraikan suatu hal secara lebih detail, serta kemampuan melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Pada dasarnya, pengimplementasian kreatif berlangsung secara beriringan ketika seseorang berlatih dalam mengembangkan kreativitas itu sendiri. Dalam hal ini, implementasi kreativitas merujuk kepada pemanfaatan maupun tindak lanjut dari pemikiran kreatif. Hal tersebut dapat berupa gagasan atau ide produk, kerangka berpikir, teknik kerja, metode penyelesaian masalah, perspektif baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep dasar inovasi. Dikutip dari KBBI, inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru sebagai bentuk pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya dalam bentuk gagasan, metode atau alat serta unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Masih berkaitan inovatif, memiliki arti yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru dan bersifat perbaruan atau kreasi baru. Sesuai yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, inovasi berkaitan dengan kreativitas. Inovasi dapat merujuk pada tindak lanjut dari hasil pemikiran kreatif individu maupun tim berupa hal-hal baru yang belum sempat ada. Hal tersebut juga mengacu pada adanya solusi kreatif terhadap masalah tertentu dan penemuan kreatif atas peluang tertentu. Dalam penciptaan inovasi, Tuomi 1999 menerangkan bahwa proses inovasi berkaitan dengan pembaruan dan pertumbuhan inovasi serta merupakan penyebab utamanya adanya pertumbuhan dan pembaruan itu sendiri. Berdasarkan beberapa definisi di atas, inovasi secara sederhana berarti unsur pembaruan, sedangkan inovasi adalah bersifat membarui. Dalam hal ini, pembaruan dapat kepada suatu hal yang sudah ada maupun yang belum ada sama sekali. Pembaruan dihasilkan melalui adanya pemberdayaan pikiran, imajinasi, dan stimulasi tertentu. Pribadi yang inovatif berpengaruh besar terhadap banyak aspek kehidupan, salah satunya dalam karir. Beberapa potensi yang berkaitan erat dengan inovasi antara lain penemu, pionir, perakit, pengembang, dan tentu saja wirausaha. Dalam profesi tersebut, inovasi diperlukan sebagai bentuk pembaharuan agar terus dapat meningkatkan perkembangan zaman dan meningkatkan relevansi di masyarakat maupun lingkungan. Selanjutnya, membentuk pribadi dan tim yang inovatif.
Untuk membangun usaha yang inovatif, perlu dimulai dari tim usaha, terutama dari diri sendiri. Membangun pribadi yang inovatif dapat dilakukan dengan melakukan analisis kekurangan dalam suatu hal yang dapat ditambahkan sebagai bentuk pembaruan, seperti desain, program, produk, teknik, metode, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan latihan membuat percobaan inovasi yang diterapkan dimulai dari skup kecil. Dalam hal ini, percobaan inovasi dapat digunakan sebagai bentuk alternatif lebih dahulu sebelum akhirnya dijadikan sebagai cara, teknik, atau produk baru yang digunakan sebagai hal utama. Dalam menjalankan latihan dan percobaan inovasi, diri atau perusahaan perlu memahami bahwa harus ada kebebasan dalam mengusung ide kreatif yang ditransformasikan menjadi sebuah inovasi. Setelahnya, wirausaha dapat mengikuti beberapa tahapan berikut. Yang pertama itu ada menentukan tujuan dalam mengusung inovasi. Yang kedua, membuat sistem umpan balik dari berbagai pihak sebagai salah satu upaya identifikasi masalah. Yang ketiga, mencari perbaikan dan menerapkan pembaruan secara berlangsung hingga berada di kondisi atau tahap dengan hasil sesuai yang diharapkan. Yang keempat itu menciptakan inovasi dan inisiatif internal diri maupun karena faktor eksternal yang memerlukan perubahan. Yang kelima itu bertanggung jawab atas proses dan hasil inovasi. Yang keenam, berani dalam mencoba suatu hal yang baru dan asing. Yang ketujuh, memberikan apresiasi terhadap diri atau tim dalam menciptakan inovasi. Selama melatih diri dan tim membangun inovasi, beberapa faktor akan mempengaruhi proses dari hasil inovasi. Hal tersebut diantaranya inteligensi, bakat, pengalaman, ketekunan, serta dukungan lingkungan. Sifat dan karakteristik individu maupun tim juga memiliki dampak yang besar. Beberapa sifat yang diutamakan dan akan diasah dalam proses tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kepercayaan diri, komunikasi yang asertif, ada tekun dan rajin, tidak mudah menyerah dan putus asa, memiliki semangat dan ambisi, memiliki pendirian dan independensi, berani mengambil risiko dan keputusan. Yang selanjutnya itu akan membahas tentang mengembangkan sifat pribadi dan tim yang inovatif. Ketika orientasi sebagai inovator sudah terbentuk, wirausaha beserta tim perlu mempertahankan dan mengembangkan sifat-sifat yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, seperti sebagai bentuk upaya pengembangan sifat inovatif. Usaha pengembangan sifat tersebut dapat dicapai melalui beberapa cara berpikir, yaitu memperkaya intelektual dengan memperbanyak wawasan diri sebagai sumber, melatih komunikasi asertif dengan interaksi kepada banyak pihak dari berbagai latar belakang yang berbeda, memulai mencoba menerapkan inovasi-inovasi kecil dimulai dari permasalahan keseharian yang memiliki dampak minim, mengikuti berbagai kegiatan yang membuka perspektif baru, menyelenggarakan kegiatan yang memicu kreativitas dan inovasi, sistem keterbukaan terhadap ide dan inovasi baru dari pihak manapun. Selanjutnya itu ada realisasi inovasi dalam usaha. Di inovasi dalam usaha dapat tidak terwujud seperti teknik dan proses kerja, maupun dapat berupa produk atau jasa ketika wirausaha sudah berhasil menciptakan inovasi dan menerapkan hal tersebut dalam produk atau jasa usaha. Wirausaha perlu memperhatikan beberapa hal dalam rangka menjaga keunggulan inovasi. Yang pertama, pemanfaatan teknologi yang terus terbarukan. Yang kedua, kompleksitas proses inovasi yang diusung, standarisasi dan prinsip inovasi sesuai nilai perusahaan, kualitas dan kesiapan inovasi dalam produk maupun jasa, atau inovasi yang didasarkan oleh pengetahuan dari pengalaman sehingga sukar ditiru secara detail, bergerak lebih cepat dan tepat,
tidak berhenti berinovasi, melakukan riset pengembangan secara rutin dan terukur. Setelah menerapkan hal tersebut, wirausaha tentu tidak terlepas dari potensi adanya kendala dan tantangan. Beberapa tantangan yang umum terjadi baik dalam proses maupun hasil inovasi antara lain itu fasilitas kurang memadai, perbedaan pendapat dalam tim, lingkungan yang kurang mendukung, serta inovasi kurang relevan. Inovasi tidak memiliki dasar yang kuat, kualitas inovasi yang tidak sesuai harapan pihak terkait, misalnya pelanggan yang tidak diinginkan, serta kegagalan inovasi. Hambatan dan tantangan tersebut perlu dicegah dan dihadapi. Salah satu tantangan yang perlu dicegah adalah peniruan inovasi. Untuk itu, apabila memungkinkan, wirausaha sebaiknya mengurus perlindungan hak paten terhadap suatu inovasi. Terkait kegagalan inovasi yang diterapkan, wirausaha perlu mengadakan evaluasi dan perbaikan sebagai penyempurnaan inovasi maupun inovasi terbaru terhadap hal terkait. Baik, itulah tadi akhir dari bab 4. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.